Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fibri Alfira Agaligo dengan NIM 230297175 dari golongan D1. Penanggung jawab dosen praktikum yaitu Ibu Fardiasi Dwi Astuti SKMMPH dan penanggung jawab asisten yaitu Kak Hafiz Ar-Rasyid. Di sini eh, saya ingin memberikan cara atau tutorial untuk menampilkan data dan layout dengan Quantum GIS. Dan di sini saya akan membuat peta persebaran data kasus DBD di Kota Yogyakarta pada tahun 2023, pada tahun 2022. Pertama-tama di sini kita sudah mendownload aplikasi QGIS itu sendiri. Lalu kita klik atau membuka aplikasi. Di sini sudah muncul jendela utama QGIS. Kita akan untuk memulai atau membuka peta, kita pertama mengklik atau memilih tambahkan layar vektor atau add layer vektor. Lalu kita pilih navigasi. Lalu kita pilih karena kita akan mencari kasus DBD di Kota Yogyakarta. Jadi kita mencari kode Yogyakarta, Kota Yogyakarta itu sendiri 3471. Pastikan kita memilih filenya itu SHP, tipenya SHP. Kita cari 3471 poli SHP. Lalu kita klik open. Lalu kita klik open lagi. Lalu jika muncul seperti ini, kita pastikan pilih GS84, lalu oke. Nah, di sini sudah muncul eh, peta yang kita sudah tampilkan, tapi di sini belum ada nama kecamatannya. Untuk mengetahui di kecamatan apa kasus tertinggi dan terendah di kasus DBD itu sendiri. Jadi untuk mengelola layar ini, untuk memudahkannya, kita merubah dulu kodenya menjadi Marina menjadi Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta. Jika sudah, untuk menambahkan atau menampilkan nama kecamatan di dalam peta ini atau layar ini, kita bisa klik kanan, lalu pilih properti, lalu kita pilih label, lalu kita silang label di layar ini dengan atau biasanya itu label this layer with, lalu kita pilih karena kita ingin menampilkan nama kecamatan, jadi kita pilih kecamatan. Lalu kita apply, lalu oke. Nah, di sini sudah muncul nama kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Yogyakarta. Untuk membuat nama kecamatan ini lebih jelas lagi, kita bisa membuat sekreatif mungkin. Kita bisa klik kanan, lalu properti, lalu kita bisa pilih label, kita pilih penyangga atau buffer, lalu kita silang. Nah, di sini kita bisa pilih warna apa saja yang kita inginkan. Di sini pakai warna putih aja, oke. Lalu apply, lalu oke. Nah, di sini bisa terlihat perbedaannya setelah diberi buffer atau penyangga. Lalu di sini kita juga bisa merubah warna dari peta ini atau layar. Kita bisa klik kanan pada kota Yogyakarta atau klik dua kali. Lalu properti, di sini ada style. Lalu kita bisa pilih warna apa yang kita inginkan. Kita pilih warna coklat. Lalu kita klik OK, apply. Lalu oke lagi, di sini sudah berubah menjadi warna yang kita inginkan. Berubah menjadi warna coklat.
Lalu selanjutnya untuk eh, menambahkan atribut jumlah kasus untuk mengetahui di mana kasus tertinggi dan terendah, kita menambahkan atribut jumlah kasus itu dengan cara kita pilih proyek, kita pilih Kota Yogyakarta, lalu kita buka tabel atribut atau open attribute table. Nah, di sini kita klik pensil warna kuning untuk mengedit atau untuk menambahkan kolom jumlah penduduk. Jadi kalau untuk menambahkan kolom jumlah penduduk itu kita bisa eh, klik kolom baru, kita menambahkan apa, jumlah penduduk atau jumlah penderita, lalu kita pilih lebar atau jumlahnya ini ada berapa gitu, puluhan, ratusan atau ribuan, kita sesuaikan, lalu kita bisa klik OK. Dan otomatis nanti kolomnya muncul di sini. Dan untuk jumlah penduduknya ini kita sesuaikan dengan data yang kita ingin masukkan. Jadi di sini kita masukkan satu-satu. Kayak Tegal Rejo itu ada 63 penderita, di Jetis itu ada 32, Gondokusuman ada 84, Gedong Tengen itu ada 20 kasus, dan Nurejan itu ada 24, Umbul Harjo itu ada 86, Wirobrajan itu ada 30, Ngampilan itu ada 21 kasus, Ngampilan. Lalu ada Gondomanan itu ada 10 kasus, Paku Alaman ada 12, Margasan ada 41, Kraton itu ada 44 kasus, lalu Kota Gede itu ada 42 kasus, dan terakhir itu ada Mantri Jeron di 44 kasus. Karena di sini belum tentu sesuai urutan, jadi kita harus punya ketelitian untuk memasukkan datanya satu persatu dan memastikan kembali data tersebut. Jika sudah, kita klik di mana saja, lalu kita save atau simpan data yang sudah kita masukkan, lalu tidak lupa klik ikon kuningnya itu kita klik lagi, lalu kita kembali ke halaman awal. Nah, sini jika sudah memasukkan atribut jumlah kasusnya, kita akan membuat legenda kasus DBD. Kita mau mengkategorikan bisa membedakan ini karena warnanya semuanya coklat, kita jadinya ingin mengkategorikan warnanya untuk bisa membedakan kasus tertinggi ada di kecamatan mana dan kasus terendah ada di mana. Kita pilih klik kanan pada layar kotak Yogyakarta, lalu properti, lalu kita eh, pilih yang ini menjadi graduate. Lalu kita pilih karena tadi atribut yang kita masukkan jumlah penderita atau jumlah penduduk kita masukkan, kita pilih, lalu kita pilih warna yang kita inginkan, warna apa saja yang kita ingin masukkan, kita pilih warna ini, lalu kita klik klasifikasi atau klasifi. Nah, di sini sudah muncul 5, 5 kelas, 5 kategori. Kita bisa merubah labelnya menjadi dari warna terendah sampai sedang sampai tertinggi. Kita ubah satu persatu. Di sini eh, sangat rendah. Di sini rendah. Sini sedang, tinggi, dan terakhir sangat tinggi. Lalu kita eh,
pilih apply, lalu oke. Nah, di sini sudah bisa terlihat eh, warnanya berbeda. Setelah itu, kita akan membuat layout peta dan menambahkan segala seperti judul peta dan lain-lain untuk mendapatkan informasi yang lebih informatif lagi. Kita bisa membuatnya dengan cara eh, klik kanan lagi, lalu kita pilih kita pilih properti. Oh, maaf, salah. Kita pilih proyek, lalu kita pilih print composer baru atau new print composer, lalu kita beri judul peta kasus DBD DBD di kota Yogyakarta. Lalu kita klik OK. Nah, di sini muncul eh, layar lembar kerja layout baru. Di sini kita akan menambahkan peta yang tadi kita buat dengan cara tambahkan peta baru atau add map. Kita klik, lalu kita menarik kursor dari kiri hingga membentuk kotak sesuai yang kita inginkan. Kita inginkan, lalu, nah di sini sudah muncul. Lalu kita bisa menyesuaikan ukuran peta. Kita bisa eh, melihat di sini kita bisa merubah skalanya menjadi di sini kita bisa merubah skalanya sesuai yang kita inginkan, mau seberapa besar sehingga tampilannya lebih bagus. Lalu kita akan memberikan judul kita akan pertamanya memberikan judul dulu dengan cara kita tambahkan label baru, label kita klik, lalu kita memilih lokasi yang diinginkan. Di sini kita bisa eh, memberi judul judul peta. Kita beri persebaran kasus DBD di kota Yogyakarta, pada tahun 2022. Yogyakarta tahun 2022. Persebaran kasus DBD di kota Yogyakarta tahun 2022. Sini kita bisa merubah ukuran fontnya. Kita bisa buat oke. Kita bisa merubah ukurannya juga. Setelah itu, setelah itu kita akan menambahkan legenda
atau keterangan, lalu kita klik di lokasi yang kita inginkan. Nah, di sini legenda kita bisa ubah menjadi keterangan. Hmm. Lalu kita bisa menambahkan juga skala dari kota Yogyakartanya itu. Tinggal klik di lokasi yang kita inginkan, akan muncul skala. Lalu kita juga bisa menambahkan arah mata angin dengan cara tambahkan gambar, lalu kita buat di sini arah mata angin, lalu kita cari di sini, sebentar masih loading, lalu kita pilih arah mata angin yang kita inginkan. Lalu kita, nah, jika sudah, kita akan menambahkan juga logo di sini. Pilih titik tiga lalu logo landing. Nah, di sini sudah muncul. Lalu kita juga akan menambahkan teks lagi di sini berisi nama, NIM, ibu, dan golongan. Kita pilih ukuran yang kita inginkan. Lalu oke. Kita bisa mengatur. Nah, di sini kita juga bisa merubah latar belakang dari peta ini biar lebih estetik. Kita bisa klik dulu ini, lalu ke komposisi, lalu kita halaman latar kita bisa ubah. Kita bisa pilih warna. Kita bisa pilih warna yang kita inginkan, misalnya warna ini. Oke, oke. Nah, di sini bisa juga kita hapus dulu latar belakangnya. Nah, di sini kita hapus semua latar belakang dan ini.
Semuanya dihapus latar belakangnya. Sekarang juga. Nah, di sini kita juga bisa menggradasi warna latar dari latar ini yang kita pilih dengan cara kita ubah, lalu kita klik ini, lalu kita bisa pilih warna apa. Bisa juga warna dari kita pilih isi gradasi. Nah, sini kita bisa pilih dua warna atau juga bisa eh, kita bisa pilih warna yang kita inginkan. Bisa warna, misalnya kita pilih warna ini. Lalu kita, oke, oke. Nah, di sini bisa berubah yang warnanya menjadi gradasi. Sini. Ini. Nah, jadi dari eh, layout peta yang kita telah buat bisa diambil kesimpulan dari hasil layout peta ini. Dapat disimpulkan bahwa persebaran kasus DBD di Kota Yogyakarta pada tahun 2022 eh, tertinggi berada di Kecamatan Gondokusuman dan Umbul Harjo dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Jadi, persebaran kasus TBD di Kota Yogyakarta tahun 2022 yang tertinggi itu di Gondokusuman dan di Umbul Harjo. Dan untuk yang sedangnya itu berada di Kota Gede, Mergansan, Kraton, Mantri Jeron, dan yang sangat rendahnya itu yang berwarna lebih rendah, Gedong Tengen, Ngampilan, Gondomanan, dan Nurajan, dan sedang berada di Tegal Rejo, rendah berada di Jetis dan Wiroprajan. Jadi, eh, dan langkah terakhir untuk menyimpan atau mengekspor dari hasil ini, kita bisa klik ekspor sebagai gambar, lalu kita pilih folder yang kita inginkan, kita beri nama peta kasus DBD, lalu kita pilih kasus DBD di kota Yogyakarta. Nah, oke, terima kasih. Eh, Semoga bermanfaat. Eh, Assalamualaikum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.